Dan akhirnya kenal sama ini kepala. Direktur berarti ya? Iya. Jadi mohon disensor aja ya, takut ada orang yang kenal dia gitu, mengganggu reputasinya dia. Aku cuman gini aja nengokin dia lagi mandi. Itu habis mandi saya langsung ditransfer uang gede. Terus sekitar 10 juta itu kalau transfer uang. Asal nemenin mandi. Nemenin mandi doang 10 Ya, juta? Iya, nemenin Liatin mandi doang? Nah, aku tiap ngaji Yasin, Kang. Aku kalau ngirimin ibu ya sama bapak itu aku nggak pernah nangis, Kang. Tapi kenapa ya? Kalau aku ngaji, ngirimin doa sama teman itu aku nggak tahan, Kang. Saya minta maaf sama almarhum, ya sama Tuhan juga gitu, sama Allah. Inilah mungkin yang dibilang uang setan nih makan curi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Hari ini Akang kedatangan salah satu narasumber kita yang ceritanya tentunya sudah kalian saksikan beberapa video yang sudah diangkat tentang pengalaman hidup beliau. Tak lain narasumber kita adalah Teh Risma, yang beberapa videonya tentang cerita perjalanan hidup beliau dari mulai pesugihan dan berbagai cerita horor lainnya. Dan saat ini Teh Risma sengaja datang untuk membagikan kisah perjalanan hidupnya yang dimana di masa lalu Teh Risma pernah mendatangi Gunung Aul di daerah Bandung untuk mencari ilmu pengasihan berupa media susuk yang beliau lakukan dengan pasangannya. Nah, langsung saja di sebelah Akang sudah hadir sosok Teh Risma. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri dulu Teh? Boleh. Perkenalkan, saya bernama Risma Yanti, asal dari Talaga. Cuman saya lama di kota Bandung mengikuti ibu, dan sekarang saya berjumpa muka dengan Baraya semua di cerita ini. Langsung saya yang mendatangi rumah beliau, Kang Maman, yang saya hormati. Saya mau mengisahkan cerita saya yang real, bukan rekayasa. Saya sendiri pelaku yang mungkin selama ini Anda ragukan. Saya bercerita ini nggak pakai apa-apa. Mungkin biar teman saya yang semasa dulu dia biar melihat langsung perjalanan saya yang bareng mungkin ya, terutama yang saya hormati ibu tiri saya yang berada di Sukasari Cikijing, bahwa saya sekarang langsung bercerita di hadapan Baraya semua. Oke, jadi dulu Teh, waktu ke Gunung Aul tuh tahun berapa Teh? Kalau nggak salah waktu itu 2013, Kang. 2013, 2012 lah. Masa nggak jauh dari perpisahan saya sama orang Madura, Kang. Iya. Oke Teh, langsung aja ceritain gimana waktu awal mula dulu Teteh bisa sampai datang ke Gunung Aul. Saya waktu itu kan
pisah sama Samsul Arifin yang orang Madura itu tahun 2011 ya, 2011. Terus kan saya semenjak ditinggalkan, terutama kan keluarga saya kan orangnya tidak mampu gitu kan. Saya anak perempuan paling besar. Waktu itu kan saya tidak pernah menyusahkan orang tua gitu. Apa-apa juga saya telan sendiri. Juga saya mau bekerja juga, maaf saya memang pendidikannya minim gitu ya, nggak berpendidikan tinggi gitu, karena dulu waktu kecil kan saya sama nenek di Talaga. Jadi pas saya pisah sama suami itu benar-benar limbung, karena aku ditinggalin anak 4 sama almarhum. Saya punya anak dari orang Madura itu. Jadi kondisi saya itu udah habis-habisan untuk ngasih makan anak. Buat hari-hari saya jual satu persatu isi rumah, dari mulai barang kecil ya kayak piring, sendok gitu, sampai kulkas semua habis. Dan itu pun saya masih belum bisa bayar rumah, Kang. Akhirnya sampai sudah 3 bulan menjalani 4 bulan aku diusir sama yang punya rumah. Akhirnya karena rumah ibu itu besar, 2 lantai walaupun ya nggak bagus, jadi saya terpaksa pindah ke rumah ibu gitu di Gang Ukiran. Pas saya pindah kan saya jualan buah-buahan juga tetap tidak memadai, karena bukan jualan normalnya kayak di jongko di kios gitu. Aku cuman ditenteng pakai jinjingan gitu ke sekolah. Kan buah-buahan berat sambil nunggu anak saya yang paling besar dari orang Madura itu, hasilnya berapa sih ya, cukup buat jajan aja gitu. Akhirnya pada suatu ketika tuh ibu saya kedatangan adik yang di Karawang, disuruh jagain anaknya gitu, adik saya yang di Karawang itu. Jadi ibu itu ikut ke Karawang, aku tinggal di rumah Gang Ukiran itu berempat sama anak saya. Dan di situ sudah tidak ada lagi penghasilan untuk makan hari-hari atau buat apa-apa lagi, udah nggak ada. Jadi pada suatu ketika lagi saya sangat menderita banget waktu itu, buat jajan aja nggak ada. Saya hanya pegang uang 500 perak ya waktu itu. Saya kan punya teman di kampung itu, teman pesantren saya dulu di Talaga. Di Talaga, iya. Dia itu meninggal, Kang. Dia itu meninggal, aku lupa lagi tahunnya, tapi dia meninggal dalam usia 35 tahun. Itulah teman saya dari semasa TK, SD sampai saya pesantren, sampai saya menikah pun bareng, juga masih tinggal. Jadi dia ngontrak di rumah saya di Bandung. Jadi bareng-bareng tuh sama sahabat saya itu. Dia itu meninggal, Kang. Meninggal terus, padahal waktunya itu udah hampir 1,5 tahun ya. Saya di Bandung lagi menderita banget, nggak punya uang. Itu malamnya saya didatangin dia, Kang. Almarhum datang? Iya, almarhum itu datang ke dalam mimpi. Kan dia itu ustazah ya. Iya. Tapi datang dalam mimpi saya itu pakai rok mini segini. Pakai rok mini? Iya, pakai rok mini segini. Dia pakai baju seksi. Entah menyesuaikan diri mungkin dengan pekerjaan saya pada saat itu ya. Iya. Pokoknya saya bilang ke dia, Tati kan namanya, Tati, kamu di mana sekarang? Saya tuh udah nggak bisa, nggak tahan hidup gitu kayak gini terus, suami nggak ada, anak banyak. Saya ingin ikut sama kamu, aku bilang. Terus dia bilang saya, Riz, kamu belum waktunya ikut dengan saya, karena kamu masih banyak yang harus diperjuangkan di dunia ini. Jadi masih banyak yang harus kamu bereskan gitu. Jadi sekarang aku akan memberi kamu anak laki-laki. Anak laki-laki? Iya. Itu saya anaknya sudah ditaruh di kamar, dia bilang gitu. Terus aku bilang, gimana sih kamu itu, kan saya tuh susah karena banyak anak yang ditinggalkan orang Madura itu, kenapa kok saya kasih anak lagi gitu. Pokoknya kamu kesana aja ke kamar, nanti di situ ada. Nah aku teh ke kamar, Kang, tiba-tiba ada bayi besar panjang.
anak laki-laki putih orangnya tuh. Terus aku coba gendong dia tuh, pas digendong tuh nggak ke bawah Kang. Jadi berat banget, aku sampai seret tuh, kakinya tuh nggangsar gitu ke bawah si anak bayi itu. Saya sampai nggak bisa gendong, berat banget. Udah aku tuh hanya sebentar aja menghilang lagi itu impian itu. Nah besoknya aku nanya ke almarhum uak saya, Wak, aku sekarang kan hidupnya kayak gini. Aku bilang gimana ya ke masa depan anak-anak saya, bagaimana saya menuntaskan kewajiban saya untuk membesarkan anak-anak saya. Gini aja katanya, kata Uwa almarhum teh, Uwa punya kenalan di Puncak Mulia. Puncak Mulia? Iya, di Puncak Mulia. Aku bilang daerah mana Wah? Puncak Mulia itu di daerah Soreang, letaknya di Leuwi Munding. Karena dari Leuwi Munding naik ke atas itu kalau jalan kan nggak ada ojek, jadi kamu harus kuat aja katanya naik sampai atas. Di situ ada namanya Pak Surya. Pak Surya. Rumahnya cuma satu di situ di atas gunung itu. Pak Surya aja udah nggak bakal nanya, dari bawah juga udah nggak ada rumah lagi. Ya udah saya itu besoknya berangkat saya sama teman dengan kondisi ya namanya saya naik gunung itu jalan kaki yang nggak ada ojek sama sekali. Aku berangkat dari jam 6 pagi sampai ke sana udah 6:30 Kang, udah maghrib lah, udah gelap gitu. Dan saya di situ berkunjung ke rumah dan emang nggak ada lagi. Terus nanyain saya, apakah betul ini rumahnya Pak Surya? Iya, saya sendiri Neng gitu Pak Surya. Orangnya sekitar umur mungkin waktu itu 50 tahunan lah, 50 lebih lah. Orangnya tinggi besar gitu. Terus aku udah disuguhin makan, udah mandi aku teh. Terus sama Pak Surya tuh dipanggil, Neng sebenarnya mau apa datang ke sini? Gini Pak, saya itu dulu nikah sama orang Madura, tapi kehidupan aku tuh kayak gini-gini sampai anak saya satu jadi korban dia, dan saya sekarang malah ditinggal nikah sama dia, ditinggal terus ninggalin anak 3, dia tuh bahkan menghilang sekarang nggak tahu kemana. Saya yang harus tanggung jawab anak 3 ini Pak. Terus Neng tujuannya apa? Saya mau cari pengasihan. Saya mau cari pengasihan tapi yang benar-benar paten. Oh, jadi kalau masalah mimpi yang didatangin almarhum kawan teteh nggak diceritain tuh? Enggak, pokoknya itu ditutup dulu ya, itu aku besoknya langsung kan ke sana. Terus ke Pak Surya itu dia bilang di sini tuh ada berapa macam katanya, ada juga yang bagus. Itu mah tirakatnya di Gunung Aul gitu. Nggak apa-apa, pokoknya apapun resikonya saya akan jalani. Yang penting saya bisa punya pengasihan yang benar-benar bisa buat saya besarin anak-anak buat bakal diri saya gitu. Ya udah nanti kamu makan dulu, sudah makan bersih-bersih, nanti dimandiin sama bapak. Habis gitu nanti jam 8 bapak antar ke Gunung Aul gitu. Terus waktu itu kan sama temen nganter, aku langsung dimandiin di belakang, mandi sendiri waktu itu, mandi sendiri, cuman disiapkan air kembang sama dia. Aku mandi sendiri, udah beres aku disuruh ganti baju yang sopan gitu. Akhirnya jam 7:30 saya berangkat malam-malam itu dengan kondisi gelap banget. Jadi dari tempat Bapak Surya itu aku masih naik lagi tapi gunungnya bersebelahan gitu, jadi bukan di Puncak Mulia, jadi kita agak turun dulu terus baru naik lagi gunung yang sebelah. Itu gunung kan kalau dari jauh wajahnya gunung itu kayak kepala anjing. Oh iya, jadi disebut Gunung Aul itu. Iya. Kayak kepala anjing gitu. Kayak kepala anjing. Terus di situ memang waktu-waktu tertentu suka ada suara kayak ajag gitu, ajag mengaum gitu di atas puncak itu. Dan aku dibawa ke sana.
itu jalan kaki nggak ada boro-boro kendaraan, ojeknya udah nggak mampu jalan ke situ. Dengan lumayan itu perjalanannya, akhirnya nyampe ke sana. Di situ kan ada kayak saung kecil itu ya, ada saung kecil. Terus aku di situ dikasih bacaan suruh tirakat, tapi aku tuh yang mintanya tuh dibuat doa, tapi doanya teh beda dengan jauh daripada ayat-ayat yang pernah kita dengarkan. Oh, kayak jangjawokan kayak gitu ya. jangjawokan, kayak jangjawokan. Jadi aku tuh bacain jangjawokan di situ teh. Sampai berapa jam lah kemudian tuh nggak ada apa-apa. Tapi pas ada mungkinlah 3 jam, tiba-tiba aku mendengar suara auman anjing. Iya. Tapi itu kayak di film-film melolong gitu. Anjing itu melolong panjang suaranya. Itu terus dari situ aku nggak dilihatkan apa-apa, cuman habis dengar suara aja saya cuman mungkin di situ tuh ada perasaan gimana ya, ada yang hangat dari kepala saya sampai kaki itu hangat gitu. Enggak diperlihatkan apa-apa, cuma suara 3 kali aku kayak merasa dingin. Dari situ langsung sama bapak diketuk lagi pintunya, nggak lama diketuk lagi pintu, suruh keluar. Terus sama si bapak Surya itu dibawa pulang lagi kan, dibawa pulang. Neng udah katanya Neng diterima di sini. Terus gimana Pak? Pokoknya nanti di rumah dijelaskan gitu. Akhirnya saya pulang lagi ke Puncak Mulia. Di situ si bapak itu, aku duduk, dia masuk kamar, dia ngambil sesuatu yang kayak kanjut kundang Kang ya, kayak kundang. Terus aku disuruh, Neng mau langsung apa mau pakai pisang, dibilang gitu. Udah langsung aja Pak. Si bapak itu mengeluarkan benda ya yang aku lihat mah warna hitam kayak kerikil gitu ya, kayak kerikil, tapi bukan kayak berlian, bukan, kayak warna hitam aja kayak kerikil gitu. Terus itu suruh dimasukin ke air, kalau nggak salah itu ada 9 di hari 9 itu dimasukin ke air, suruh diminum. Diminum semua? Iya diminum. Udah gitu, Neng ini nanti katanya siapa saja laki-laki yang bertemu dengan Neng itu kesadarannya akan setengah hilang, terpengaruh gitu ya. Pengaruhnya itu jadi siapa saja yang mendengar suara kamu atau melihat kamu walaupun enggak berhadap-hadapan secara langsung, dia akan memberikan apa yang kamu minta. Kayak gendam berarti ya? Iya mungkin ya, kayak gendam gitu. Terus habis gitu, habis diminumkan, badan aku pun kerasa aneh gitu, aneh aja, jadi ada hangat, terus ringan, badan saya ringan. Neng coba katanya sekarang berkaca. Aku ngaca itu melihat wajah saya tuh auranya udah beda gitu, kayak bening gitu ya, kayak bening. Padahal waktu itu aku pucat banget karena kan hujan besar itu, pas pulang tuh aku kehujanan. Tuh aku melihat diri saya juga udah hampir nggak kenal, udah beda gitu. Neng katanya sekarang sudah fungsi, besok silahkan Neng turun gitu ya, dan nanti rasakan. Kalau memang tidak ada rasanya, Neng boleh ngeludahin Bapak. Kok kata si Pak Surya itu? Iya, boleh ngeludahin Bapak dan boleh memotong kuping Bapak 1. Dia bilang gitu, kalau memang ini nggak ada khasiat gitu ya. Nggak ada khasiatnya. Dan waktu itu aku alhamdulillah semangat banget gitu. Aku jujur aja dari situ, karena saya merasa dendam sama suami saya, pokoknya aku ditinggalin kamu, aku harus bisa membuktikan bahwa saya mampu berdiri di kaki sendiri dan tidak akan pernah saya datang memohon lagi untuk bantuan ke anak saya gitu. Jadi pas pulang itu malamnya aku bermimpi ketemu lagi sama almarhum teman saya. Iya. Dia bilang ini, Riz, aku pulang dulu ya. Sekarang aku sudah titipkan anak ke kamu. Kamu bisa aja menjalani hidup, menjalani setelah ini. Tapi aku titip 2 anak saya yang di Talaga. Tolong bantu ekonominya.
Gitu diamanat gitu. Aku tolong titip anak saya yang 2 di kampung gitu. Insya Allah mulai besok kamu akan berubah. Ya habis gitu aku tuh ada semangat untuk hidup gitu ya. Padahal aku udah 2 kali kan hampir aku hampir loncat di Citarum. Karena aku udah bingung gimana membesarkan anak saya, memberi makan anak saya, sedangkan ibu sudah pergi ke Karawang. Aku pun tidak punya penghasilan, kerja juga enggak. Udah putus asa dan kondisi udah nggak bisa dibayangkan waktu itu, gelapnya pikiran saya untuk mau bunuh diri aja pokoknya. Daripada saya hidup harus melihat anak saya menderita, aku lebih baik mati. Jadi besoknya Kang, aku tuh jujur aja cuman pegang uang 500 perak. Aku bersandar gini di lemari Mimi ya, ibu saya yang udah jelek gitu. Tiba-tiba aku terima telepon. Waktu masih HP-nya masih HP nit ya, masih HP nit. Itu pun udah dibengket ku karet Kang, itu HP-nya teh. Terus tiba-tiba ada telepon. Aku angkat. Halo, ini siapa? Ini saya Andi. Sedangkan saya kan nggak kenal Facebook, boro-boro Facebook ya. Andi siapa? Saya dari Jakarta, Tanjung Priuk, dibilang gitu. Kondisi saat itu pas ditelepon aku tuh lagi nangis, jadi suaranya kayak serak-serak gitu. Dia bilang, kamu kenapa kayak lagi nangis? Ya bang, saya lagi sedih banget. Aku tuh bingung, anak minta jajan, terus aku pun belum ada nasi buat makan gitu. Ya udah gini aja, bilangnya abang kasih sekarang transfer uang buat bekal kamu sama pulsa. Dia ngasih pulsa 100.000 Kang. Ngisi pulsa 100.000, ngirim aku uang itu di TF itu 500.000. Bayangin aja aku udah punya uang 500 perak waktu itu, anaknya juga belum makan. Tiba-tiba ada orang yang ngasih uang 500, saya tuh udah bahagia banget. Akhirnya saya ambil uang itu buat kebutuhan anak. Cuman alhamdulillah aku tuh nggak punya hutang Kang gitu ya, karena nggak berani, nggak mungkin ada yang percaya ke aku gitu kalau ngutang gitu. Itu nggak kenal sama sekali teh? Enggak. Aku tanya ya, bang, kamu tuh dari mana kenal nomor saya? Dia bilang ada teman yang ngasih, perempuan, laki perempuan yang ngasihnya, perempuan. Dikasih suruh nelpon saya, nah gitu aja. Nah udah gitu besoknya dia nelpon lagi, Neng, abang kirim lagi uang 500.000. Neng, bisa nggak ke Jakarta? Kemana bang? Ke Jakartanya, ke Tanjung Priuk. Bilang gitu. Oh bisa. Abang kerjanya apa? Udah nama nanti di Tanjung Priuk, di sini udah nyampe, abang cerita. Kapan saya ke sana? Kamis malam Jumat. Kamis pagi, nanti Jumat pagi kamu kembali ke Bandung. Akhirnya saya kan semangat banget, ongkos pun dikasih. Ini Neng buat ongkos, ini buat ninggalin anak di rumah, bilang gitu. Waktu itu dikasih 800.000 ya. Akhirnya jam 6 pagi saya siap-siap berangkat ke Leuwi Panjang Kang. Saya naik Prima Jasa. Jam 6 itu saya naik Prima Jasa. Jam setengah 10 atau jam 10 nyampe ke Tanjung Priuk. Dan aku tuh penasaran banget gimana sih orangnya yang namanya Andi itu, orang kita nggak kenal. Terus aku telepon lagi, ini abang udah nunggu, dia bilang gitu. Kamu turun aja dari bis, nanti abang udah nunggu. Ini mobilnya yang warna biru metalik, dia bilang gitu. Terus aku turun dari bis, aku selingukan lihat ada mobil di situ yang warnanya biru metalik. Oh mungkin itu ya punya orangnya. Terus aku nyamperin ke mobil, dia buka. Risma bukan? Iya abang, Andi. Oh berarti iya. Iya saya Risma dari Bandung. Iya silakan masuk. Aku masuk langsung naik mobil. Ini mau kemana bang? Kita cari hotel di Hotel ND di belakang Tanjung Priuk, dia bilang gitu. Mau kan ke hotel? Ya, mau aja, aku ya pengen, orangnya baik kok, baru pertama kali aja aku udah dibantu sama dia.
Ya mau bang, aku bilang. Aku udah nggak pikir ABC waktu itu. Terus aku berangkat, nyampe ke hotel ND. Ini nggak disamarkan, Kang, langsung aja aku. Nyampe ke hotel ND, aku pikir ya seperti yang sudah-sudah gitu ya. Laki-laki kalau bawa saya ke hotel, otomatis saya dipakai. Ini enggak, Kang. Dia ngasih aku amplop lagi. Kamu jangan sesekali makan di warteg ya. Kamu cari hotel yang mahal. Kamu cari rumah makan yang mahal. Ini uang buat kamu makan. Itu segepok amplop yang coklat itu, Kang. Ditaruh di kasur. Ini nanti pulang kerja abang balik sini. Kamu makan dulu aja. Langsung dia pergi. Terus saya cari makan karena saya ini kan jangankan lagi nggak ada duit ya, Kang. Aku lagi banyak uang pun saya tuh nggak pernah makan di tempat mahal. Aku selalu di warteg gitu kan. Ada aku nyari warteg, di bawah kan banyak banget warteg karena dia tuh pusat-pusat kantor gitu. Habis makan saya ke atas lagi. Pas jam maghrib lah, dia nelpon. Abang sudah sediain taksi di depan, kamu belanja ke Mall Cempaka Putih. Beli apa saja yang kamu suka. Baju, tas, sepatu, pokoknya apa yang kamu suka beli. Akhirnya abang uangnya mana? Uangnya sudah saya transfer. Dan di situ pas aku cek uangnya 10 juta, Kang. Habiskan semuanya, pokoknya abang pengen lihat kamu itu mempercantik diri. Beli tas, beli baju, pokoknya jangan tanggung-tanggung. Kurang uang, abang kasih lagi. Akhirnya aku berangkat ke Mall Cempaka Putih, aku belanja di situ. Karena kan aku pikir gini, kalau aku habiskan uang ini gimana nanti buat anak-anak kan di Bandung gitu. Jadi aku sisain aja kan, aku beli seperlunya, tas, sepatu, baju gitu, nggak banyak-banyak. Dia nelpon lagi, gimana Neng, udah belanjanya, udah banyak nggak? Ya aku beli sepatu 3, baju, jangan segitu, udah beliin habisin, nanti kan abang kirim lagi sekarang kalau kurang gitu. Udah segini aja bang, aku kan punya anak. Udah nanti mah pulang mah nanti abang kasih lagi. Ya udah aku habisin aja di situ. Aku habisin belanja buat menantu, dari anak yang pertama, terus buat saudara-saudara saya, anak-anak semua sudah saya beliin. Saya bawa berapa tas gitu. Terus dia nelpon lagi, abang sudah kirim lagi uang ke rekening kamu. Bentar lagi abang nyampe jemput kamu. Nggak lama kemudian dia jemput saya di Mall Cempaka Putih, pulang lagi ke ND. Di ND dia bilang, Neng, maaf ya, abang nggak bisa tidur sama kamu. Mau pulang ke Tangerang ke istri. Maaf ya, jangan sakit hati. Ya senang aja saya digituin mah, gimana sih maunya saya kalau kayak gitu kan. Loh gimana ya, aku basa-basi aja. Terus gimana aku, Bang? Udah kamu nggak apa-apa, di sini nggak ada apa-apa gitu. Kalau kamu mau main aja ke bawah. Pokoknya abang mau pulang ke Tangerang. Jadi di hotel tuh nggak ngapa-ngapain teh? Enggak, demi Allah Kang. Aku juga bingung. Dia kok ngasih uang terus-terusan tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Itu mau pulang, dia pamit jam 10 malam itu, dia masih ngasih uang lagi ya, amplop. Ini pagi-pagi buat sarapan. Padahal itu uang pertama belum kecoceng, uang kedua itu masih uang belanja itu masih banyak gitu kan, aku seperlunya aja belanja, cuman bilang ke dia saya habisin, padahal mah enggak kan, saya juga ingat sama anak yang di Bandung. Itu ngasih lagi, aduh saya terkaget, kenapa ini kok aku nggak di apa-apain tapi uang nggak terus-terusan ngasih gitu. Akhirnya dia pulang ke istrinya, aku tidur sendiri di hotel itu sampai besok jam 8 pagi dia datang. Kamu nanti jam 11 abang antar ke terminal. Antar ke terminal, terus saya pulang ke Bandung gitu. Iya kamu pulang ke Bandung. Lah kenapa? Aku bilang gitu. Bang, kalau memang abang nggak suka, saya tetap aja aku jadi kebawa-bawa masalah. Kenapa gitu? Kok mau saya dibawa ke sini? Udah nggak usah mikir ke situ. Pokoknya abang bantu kamu. Dia ngasih amplop lagi saya, tebel banget itu. Nih buat bekal kamu ya di Bandung.
Terus dia ngeluarin lagi uang 5 ribuan yang baru udah keluar dari bank, 2 ribuan, 5 ribuan, itu berapa gepok segini-segini nih. Dia tamrukan di kasur itu, ini buat anak-anak khusus jajan. Jangan dicampur aduk sama punya kamu. Akhirnya aku diantar ke terminal Tanjung Priuk, aku kembali kan ke Bandung. Dan itu tiap hari, uang itu ngalir tiap hari ngalir, pulsa pun sehari 100.000, sampai saya bingung menggunakan. Karena saya tidak pernah nelpon, itu yang nelpon tapi pulsa terus diisi. Tiap hari. Uang pun ngasih buat harian, mingguan ngasih. Sampai saya tuh, ya Allah, alhamdulillah banget. Gusti, mungkin inilah mimpi di apa, aku tuh sampai nggak ingat kan bahwa aku pernah ngalaman ritual lagi gitu. Jadi bingung kan. Ini aku di sisi lain aku didatangi teman, almarhum teman pesantren gitu. Terus aku pun pernah lelaku kayak gini nih, yang mana sih sebenarnya. Akhirnya itu nggak lama kemudian, Kang, hanya jarak 3 hari, tiba-tiba ada telepon masuk lagi. Pada itu aku udah punya HP, mulai Facebook. Nah, aku mulai main Facebook. Aku beli HP, itu nggak tanggung-tanggung, aku beli HP 5. Dan itu uang yang dari Andi itu isinya 15 juta, Kang. Yang di amplop aja. Jadi sebelum saya ke rumah itu saya beli perhiasan dulu. Yang 15 juta itu aku habiskan beli perhiasan. Karena dia ngirim terus kan tiap hari. Sampai saya ketemu lagi orang yang kedua. Itu masih nyasar. Telepon nyasar. Abang namanya siapa? Saya namanya. Dari mana, Bang? Dari Balikpapan. Kenal di mana? Ada seorang perempuan ngasih nomor, katanya kalau butuh teman ngobrol saya kasih nomor. Oke. Jadi selalu ada perempuan yang ngasih nomor Teteh. Iya. Nah, ini orang-orang ini pada cerita nggak perempuan itu siapa, Teh? Dia bilang aku nggak tahu, nggak kenal dia. Nggak kenal. Nggak. Cuman kalau kamu mau butuh cewek, ini saya kasih nomor. Ini ceweknya baik orangnya, nggak rewel, nggak rese, orangnya sabar juga, dibilang itu. Ini nomornya saya kasih, selalu seorang perempuan. Dan akhirnya kenal sama ini kepala direktur berarti ya? Iya. Jadi mohon disensor aja ya, takut ada orang yang kenal dia gitu, mengganggu reputasinya dia. Itu lebih lagi setingkat lebih royal daripada Andi. Terus dia itu kan karena jauh posisinya, aku kan nggak mungkin menemui dia, bukan nggak mungkin, maksudnya belum ada waktu untuk nemuin dia. Dia kan sibuk kan. Dia bilang kapan-kapan mau nemui kamu, dan kamu kalau memang saya ada rezeki, dia bilang saya kasih ongkos buat tiket berangkat ke Balikpapan. Tapi itu nggak pernah terjadi. Itu aku dari dia itu seminggu sekali itu 16 juta. Seminggu sekali 16 juta. Sekali itu 16 juta. Dan pulsa tetap 100.000 sehari. Dari Andi 100.000, dari Alex Susanto 100.000. Dan itu uang ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang bulanan juga. Cuman video call. Dia bilang, aku pengen ketemu kamu gitu. Secara langsung kan belum. Video call aja, Kang. Cuman terus terang ya, aku mah nggak akan nutup-nutupin. Kamu kalau mau uang yang agak gede gitu, kamu temenin aku mandi. Jadi kamu lihat kan saya mandi gitu. Aku cuman gini aja nengokin dia lagi mandi. Gitu. Jadi dia yang mandinya? Dia yang mandi. Kalau aku mah enggak, di kamar tidur aja. Oke. Cuman aku melihat dia mandi gitu, dia mandi. Ya aku cuman senyum-senyum aja gitu kan, orangnya orang Sunda, bapaknya dari Ambon, jadi hitam tuh orangnya itu. Itu habis mandi saya langsung ditransfer uang gede. Itu sekitar 10 juta itu kalau transfer uang. Asal nemenin mandi. Nemenin mandi doang 10 juta? Iya, nemenin lihatin mandi doang. Dan itu terus berjalan. Andi sama berjalan. Aku tuh udah nggak pernah keluar kerja apa-apa, emang nggak punya kerjaan. Uang terus ngalir dari 2 orang itu. Dan nggak lama, aku kan pegang HP waktu itu udah ada Facebook, baru awal Facebook ada. Aku yang ketiga kenal melalui Facebook itu mah dengan orang Garut kan. Orang Garut. Inbox gitu? Iya, inbox.
Jadi pertama kali aku posting foto, ada orang Garut yang inbox yang kerjanya di Bukit Tinggi, Padang. Dia seorang kontraktor. Namanya Irwan. Itu aku dari Irwan, ya begitu juga Kang. Uang masuk ke aku, ke rekening, terus tanpa ketemu. Padahal dari Garut. Aku tuh anehnya gini Kang. Irwan tuh kan orang Garut, punya istri juga di Garut. Setiap pulang ke Garut, aku ada mengharapkan ketemu ya sama dia. Kan namanya orang Garut, masa sih lewat ke Bandung gitu turun dulu? Ini enggak Kang, itu aku aneh. Dia enggak turun. Dia bilang ini, nanti kalau pulang ke Garut mampir ya ke Bandung. Pastilah mampir ke rumah kamu. Tapi itu nyatanya nggak bisa. Nggak bisa mampir. Nggak bisa mampir, nggak bisa bertemu dengan aku. Tapi uang ngalir kan, mingguan ada, bulannya juga ada, tapi dia nggak ketemu. Yang ketemu cuman Andi doang, itu pun nggak ngapa-ngapain. Nah gitu aja ngasih duit, terus aku tidur masing-masing. Gue di hotel, dia sama istrinya di rumah. Itu yang 3 berjalan. Aku kenal lagi kan. Waktu itu sama orang Malaysia. Malaysia namanya Papah Dibah. Papah Dibah. Ya, Papah Dibah. Saya tanya, abang kerja di mana? Saya direktur PT Kapal But. Dia bilang buat nganterin orang kerja dari darat ke laut. Dia punya kapal but banyak. Di pengusaha kapal but. Dan itu dari Papah Dibah. Saya kenal, cuma ya sekarang kenal. Besoknya ngirim uang jam 8 itu, tiap hari ngirim 1.300 ringgit. 1.300 ringgit. Itu tiap hari. 1.300 ringgit tiap hari. Pulsa juga ngirim. Nggak tahu berapa, pokoknya ke akunnya pulsa 50.000 gitu kan. Dan itu terus berjalan. Dan tidak stop di situ. Banyak lagi. Dan tidak pernah ketemu kan. Yang ketemu pun tidak pernah ngapa-ngapain. Aku nggak ada ritual tiap hari-hari apa, tidak ada. Nggak ada, jadi cuman dikasih waktu dulu sama si Pak Suryo itu doang. Udah waktu itu aja, nggak ada. Kamu harus melakukan ritual tiap hari, nggak ada. Nyajen nggak ada. Nggak ada, nggak nyajen. Cuman gitu aja aku ngirimin doa ke almarhum ya. Saya ngaji Yasin ke almarhum, yang dituju fokusnya ke almarhum. Almarhum si Ustazah itu? Iya. Yang kawan teteh? Itu saya fokusnya ke situ. Aku udah nggak keingat lagi dengan ritual aku dengan Pak Surya, tapi aku lebih ke teman saya. Itu pun yang saya anehnya ya Kang ya. Aku tiap ngaji Yasin Kang, aku kalau ngirimin ibu ya sama bapak itu aku nggak pernah nangis Kang. Tapi kenapa ya? Kalau aku ngaji ngirimin doa sama teman itu aku nggak tahan Kang. Selalu air mata saya keluar, sampai sekarang aku masih nggak tahan banget. Nangis aku karena di dunia dari kecil aku bareng sama dia sampai meninggal pun dia masih mendampingi aku di saat aku susah gitu. Dan tidak stuck di situ, tidak berhenti di situ. Terus dari Facebook itu meminta pertemanan, rata-rata orang berada. Dan sampai uang saya itu sampai aku nggak ini sampai ratusan juta kan. Sampai ratusan juta saya itu yang aku punya gitu. Terus tapi aku bersedekah terus Kang, bersedekah. Tapi aku lupa anaknya almarhum. Aku selalu bersedekah sepulang dari Jakarta. Apa ketika aku punya uang banyak, aku selalu bersedekah. Tapi aku lupa sama anaknya almarhum. Dalam pikiran itu aku tuh sudah tidak ingat gitu sama amanat almarhum bahwa dia menitipkan 2 anak laki-lakinya di Talaga. Yang di Talaga Majalengka ya. Sampai itu terus sampai ada 9 laki-laki yang membiayai saya. Yang ngasih cuma-cuma. Iya, yang ngasih cuma-cuma, yang nggak ketemu. Dan setelah aku
ya kaya lah waktu itu, kaya sampai aku punya kendaraan, punya pembantu, bisa bayar pembantu dengan aku tanpa kerja tapi uang ngalir ke rekeningku gitu dengan nilai yang lumayan. Aku tuh nggak harus nunggu apa, uang ada terus, pulsa terus sampai aku bagi-bagikan di Facebook, Kang, siapa yang butuh pulsa aku kasih semuanya, cuman kalau ada orang yang nggak punya di Facebook ngeluh-ngeluh tentang anaknya, itu saya kirim kebutuhan dia, itu saya kirim. Saya memang melaksanakan sodako, tapi saya lupa terhadap anak almarhum di Talaga. Saya selalu bantu orang-orang karena saya merasakan saya punya anak, gimana kalau ada di posisi saya gitu, dia itu ya banyak saya membantu di Facebook juga, cuman untuk anak teman saya lupa sama sekali. Dan akhirnya saya kenal lagi di Facebook untuk laki-laki yang kalau nggak salah itu yang ke-9, Kang. Itu namanya Sugianto Muchtar. Sugianto Muchtar. Terus saya dibilang, kamu mau ikut kerja nggak sama aku? Di mana? Di PT Artagraha Group. Saya lagi apa namanya, Kang, itu ya? Kalau lagi membuat jalan lah ya. Proyek ya. Proyek ya, jalan. dia lagi punya proyek jalan tol Brebes Pemalang, dia bilang gitu. Dan saya waktu itu mau pembebasan tanah, lahan. Pembebasan lahan. Lahan gitu. Kalau kamu mau, coba kamu datang ke Tegal, ketemu saya dengan berpakaian seperti orang kantoran. Saya kan cuman lulusan SD ya, Kang, jadi kan bingung gitu kan. Kalau mungkin dari dari badan mungkin aku dapet, tapi kan otak saya itu nggak mampu kan, namanya aku cuma lulusan SD gitu kan. Akhirnya aku ke Tegal. Waktu itu ketemu dia di, lupa lagi aku di daerah Tegal lah. Terus aku suruh besok kita berangkat ke kantor, kamu berpakaian jas. Saya pun sama dia dibeliin jas gitu, sampai persis aku udah mau ke kantor gitu. Akhirnya saya dibawa ke kantor. Aku pun kan bingung ya, karena saya nggak ada skill di kerja di perkantoran gitu kan. Saya bingung ya, kayak orang linglung. Padahal aku baru turun aja dari mobilnya, aku udah dihormati orang-orang kantor, terus staf-staf kantor. Ini ada, terus dia bilang ada Bu Mehwa dari Bandung. Bu Mehwa itu nama Facebook saya yang dulu. Oh iya. Terus mereka tuh menghormati saya, kan saya jadi bingung. Akhirnya saya dimasukin ke ruangan ruang kantor itu yang sudah siap segala, sedang saya tidak tahu komputer, tidak tahu apa-apa. Terus terang aja tuh AC dingin, keringat saya ngerojok karena saya harus tanda tangan dokumen segini nih. Itu harus saya tanda tangan. Saya bingung tanda tangannya di mana juga bingung. Terus kayak apa tanda tangan saya nanti mempermalukan diri dengan tanda tangan yang asal-asal. Itu aku netes ke meja itu keringat saya. Itu kenal sama Sugianto Muchtar. Dan dia tuh ya memang kerjanya di situ, Kang. Jadi apa dia di sana, Teh, si Sugianto ini? Kalau nggak salah konsultan pertanahan. Konsultan pertanahan. Dan aku dibilangnya dari PT Artagraha dari Jakarta, Kang. Oh, dari pusat. Dari pusat. Dengan kemampuan aku yang sangat-sangat, ampun, saya itu nggak ada gitu sama ya. Sekali ya. Iya, jadi aku bilang, kamu jangan jauhi saya ya kalau saya lagi di kantor. Pokoknya saya minta tolong sama kamu, ngasih tahu harus gimana. Akhirnya sampai aku tuh benar-benar kerja di kantor proyek. Iya. Akhirnya saya terima gaji dari dia, kalau waktu itu nggak salah 7 juta ya sebulan. Dan dia juga banyak ngasih aku uang gitu. Terus aja saya di sana juga dihormati, Kang. Tidur tiap hari di Hotel Carlita di Tegal gitu. Pokoknya saya dihormati semuanya, tiap kemana-mana saya dihormati karena taunya dia saya orang kantor dari Jakarta, dari pusat gitu. Nah, tahun 2017 itu ada pembebasan lahan di Brebes. Itu membutuhkan uang, kalau nggak salah itu
hampir 7 triliun. 7 triliun. Akhirnya si Sugianto itu merekrut 35 orang. Orang-orang berada semua. Saya kan nggak tahu ya, Kang, ya kita ngikut aja gitu. Terus sampai dia tuh nanam saham lah yang 35 orang. Investor Oh, ya. investor. Terus berikut aku. Hmm. Dia janjinya sama aku, Bu, kalau kamu punya uang simpanan, mendingan taruh di sini, nanti kan lumayan, Bu. Ini 1 jadi 2. Gitu. Kalau kita invest di sini itu hanya dengan jarak waktu 2 bulan saja. Ini akan ada pencairan dari Jakarta dan ini uangnya akan kembali 1 jadi 2. Belum lagi uang PI. Oh, jadi kalau invest 1M dapatnya kita 2M gitu. Jadi 2M belum lagi PI. PI-nya lagi ada. Gitu. Siapanya kan untuk Kak Hejo gitu kan, Ya. denger uang segitu, akhirnya perhiasan saya itu saya jual semua. Uang saya kuras dari bank. Perhiasan, uang apa yang saya punya dari laki-laki itu saya kasihkan ke dia. Dengan itu antara sadar dan tidak, kan? Antara sadar dan tidak. Sampai akhir mobil yang saya pakai, yang baru dibeli 3 bulan itu mobil. Bu, katanya, ini uang kurang. Ini saya pinjam dulu mobilmu ya. Nanti pokoknya mah nggak nyampe 1 bulan saya ambil lagi di leasing. Saya bilang gitu. Akhirnya mobil yang saya pakai saya serahkan ke dia. Emas habis, uang di bank habis, dan terakhir kendaraan malah yang dikasihkan dia. Berapa tuh total dulu teh? Kira-kira? Uang itu kalau nggak salah 360 uang. Perhiasan 270 gram emas murni yang bukan yang 22 karat ya. Ya. Aku belikan yang ininya besar gitu, bukan emas muda. Terus mobil itu 300-an. 300 jutaan. Wih. 300 itu saya semuanya kasihkan. Sampai saya sisa 40.000 kan di ATM. Itu awal-awalnya iya, saya masih ada komunikasi sama, bahkan saya sendiri meeting di Jakarta. Tegal, Semarang, ke Jakarta terus saya pun meeting, makanya saya percaya gitu bahwa dia tuh nggak mau nipu saya. Jadi saya percaya karena kita pun aktif di dunia itu. Ya, di perusahaan tetap di perusahaan, aktif. Karena saya sendiri sering ke Jakarta mengikuti meeting di Jakarta. Dan sudah lewat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan itu nggak ada. Akhirnya yang nggak ada, maksudnya pencairan itu nggak ada, Kang. Iya. Dan pada datang orang-orang menagih kan, menagih uangnya dia yang diinvestkan ke dia itu. Terus dia tuh selalu menghindar gitu. Selalu menghindar dari semua teman-teman saya yang rekan-rekan yang sama-sama ketipu itu, selalu menghindar. Terus alasannya kemana aja, tapi masih bareng dengan saya. Karena jujur aja saya sama dia itu memang ada hubungan, sama si Eta itu, si Sugianto Muhtar ada hubungan gitu. Jadi saya kan lebih percaya karena uang mah anggar ke saya ngasih, kan, tetap ngasih gitu. Jadi aku nggak ada curiga. Tapi setelah mulai kasus itu saya mulai agak nggak percaya. Mulai dia tuh sering sekali ngela, terus menghindar dari orang-orang lain yang berurusan sama dia. Dan itu akhirnya sampai 7 bulan itu pun nggak ada berita lagi mau pencairan itu. Dan saya mulai nggak percaya, Kang. Dan saya pun mengundurkan diri pulang ke Bandung. Jadi uang udah loss aja tuh? Udah. Setelah mungkin ada 10 bulan nggak ada kabar. Dia tuh nggak ada menghubungi saya lagi, si Sugianto itu. Dan saya pun sudah nggak tahu kabar dia. Akhirnya saya mulai linglung, Kang, Terus pembantu saya yang tadinya itu dia tuh diambil dari jalanan. Jadi di jalanan itu ada gembel, hamil, ya aku ambil bawa ke rumah dan aku jadikan pembantu di rumah saya. Dan dia hidup senang.
yang dari gembel sampai hampir setara saya majikannya. Oh, dari pakaian, sepatu tuh saya nggak pernah membeda-bedakan sama dia, sejajar dengan saya. Itu dia ngadu domba. Jadi pacar saya yang 8 itu dikirimin foto saya sama laki-laki ini dikirim ke sini. Saya laki-laki dikirim. Sampai dalam waktu berbarengan mereka mutusin saya. Yang 8 ini. Itu semua mutusin saya dengan serentak. Dari situ itu saya langsung pas tahu ya di Facebook itu saya dikirimin dengan kata-kata kasar dia itu bahwa aku tuh mau nipu dia gitu. Aku langsung naik ke atas, saya jamak rambutnya pembantu saya usir. Waktu itu juga saya usir keluar. Dan saya pun sudah kehilangan semuanya. Kiriman sudah nggak ada, dia pun menjauh, semuanya kompak dengan waktu yang sama. Dan saya pun benar-benar hancur lagi. Itu Teteh nemuin Pak Surya lagi nggak waktu itu? Waktu itu saya itu udah lama lagi dari situ jaraknya Kang. Jadi setelah saya hancur diadu dombakan sama pembantu saya lama lagi saya pun masih berjuang untuk mengembalikan uang-uang saya itu. Saya sewa pengacara dan bukan tambah membaik, tidak ada sama sekali perkembangan ya. Malah habis kan uang saya yang memang sudah tidak ada simpanan lagi. Saya dari teman pinjem gitu ya, dari teman pinjem. Sudah lama saya berangkat ke Puncak Mulia dan Bapak sudah tidak ada. Oh, Pak Suryanya udah nggak ada? Nggak ada. Sudah meninggal. Cuma saya anehnya itu. Saya masih tanda tanya sampai sekarang. Itu dari mana gitu? Apa dari ritual saya? Apa bantuan dari almarhum itu yang, tapi saya sadar Kang, itu saya hampir gila ya, karena saya ditinggalkan pacar-pacar saya yang baik, terus saya pun kehilangan harta yang saya miliki. Tapi yang paling saya sadar itu saya lupa janji. Iya. Amanah teman Teteh itu ya, yang nitipin anaknya. Iya. Dan sampai itu waktu saya sudah susah, baru saya berangkat ke Talaga. Saya sampai nangis di kuburannya, saya minta maaf. Dan baru kali itu saya ngasih ke anaknya. Saya minta maaf ke kedua anak almarhum. Juga saya ke orang tuanya, saya minta maaf atas keteledoran saya. Juga saya minta maaf sama almarhum, ya sama Tuhan juga gitu, sama Allah. Inilah mungkin yang dibilang uang setan dimakan curi gitu. Iya. Saya sadar aja Kang, jadi yalah memang namanya manusia ya. Ketika kita ada banyak uang kita lupa gitu, karena memang kesibukan saya juga waktu itu banget sibuk gitu, jadi saya sudah tidak ingat apa-apa selain anak yang di rumah yang saya ingat. Ya mungkin dari situ ya saya sadarnya dari situ. Terus nggak putus di situ Kang, aku terus ngirimin doa ke teman saya. Dan sudah lama Kang, itu saya mimpi lagi. Aku pulang ke rumah, dia lagi nggosok karpet Kang, karpet bawah. Teman saya lagi nggosok karpet. Terus aku bilang, kapan datang kamu Ti? Barusan, kamu lagi ngapain? Saya lagi beresin hidup kamu dulu. Nanti setelah ini saya kembalikan kamu. Tapi saya mau beresin hidup kamu dulu sekarang. Saya rapihkan dulu. Dia bilang, gosok karpet, bukan gosok baju, tapi karpet. Yang digosok. Ya itu jawabannya, saya memberesin dulu hidup kamu. Mau rapihkan dulu. Nanti kalau sudah beres, saya kembalikan semua yang hilang. Berarti bukan dari si Pak Surya ya? Aku kurang tahu Pak. Karena
selama itu nggak ada aku ritual apa-apa, nggak ada. Ya. Cuman aku ya lebihnya ke teman gitu. Jadi sampai sekarang pun tetap jadi tanda tanya ya. Heeh. Itu hasil dari Pak Surya atau dari almarhum teman teteh ini? Cuman ya itu aja, jadi setiap aku tuh nggak pernah minta uang ke laki-laki terus terang. Jadi mereka lah yang nanyain, kamu punya nomor rekening nggak? Setiap yang ketemu, setiap yang di Facebook itu selalu menanyakan nomor rekening. Iya. Teteh ada kecurigaan nggak tuh perempuan yang ngasih nomor HP teteh ke dia itu teman teteh bukan? Ada ya curiga ke sana ya? Ada, karena aku tanya ke dia, kamu ketemu sama perempuan itu di mana? Di jalan. Gimana ciri-cirinya perempuan itu? Dia bilang orangnya kulitnya nggak hitam, nggak putih, tapi dia berhijab. Dia bilang berhijab, mengenakan gamis. Orangnya nggak tinggi, agak pendek, terus ada tai lalatnya gitu. Dan saya almarhum. Oh, itu memang ciri-cirinya almarhum? Iya. Subhanallah. Dia memberikan ke setiap laki-laki kaya yang berduit, itu nomor saya dibagikan sama dia. Dan saya pun nanya ke mereka, ciri-cirinya, kamu ketemu nggak sama dia? Dia video call sama saya. Video call, terus yang kalau di jalan saya ketemu, aku lagi jalan-jalan, lagi lari-lari kecil gitu. Saya mau ngasih teman buat kamu nih, perempuan baik orangnya. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya sama setiap orang yang saya tanya, sampai Malaysia. Yang di Malaysia pun? Yang di Malaysia pun dibilang, abang tuh tadi pagi habis antar ini orang kerja ke tengah laut, dia bilang gitu. Tiba-tiba aku ketemu cewek yang berhijab, dia bilang. Terus dia bilang, bang, kalau mau cari perempuan, cari istri, kan dia duda ya. Ini saya kasih nomor. Nih, ini buat istri bagus. Ayo saya hubungi kamu gitu. Dan walaupun saya belum ketemu, tapi saya merasa cocok dengan tutur bahasa kamu gitu. Kayaknya kamu orang baik. Dan itu pun aku Kang udah bikin paspor mau berangkat ke Malaysia. Udah bikin paspor di Bandung. Memang saya sudah serak sama Papa Diba itu, aku mau berangkat ke Malaysia. Karena aku sebenarnya udah bosen sama orang Sunda ya. Bosen kok ini gini gitu. Jadi cobalah aku mau cari orang luar gitu ya. Mudah-mudahan aja rumah tanggaku awet gitu. Yang kali ini nggak menyakiti lagi. Jadi udah diniati aku mau serius sama Papa Diba itu. Dan itu semua dalam kehancuran itu ketika. Tapi aku kenapa lebih ke almarhum? Karena memang saya bikin kesalahan kepada anak-anak almarhum. Iya. Hancurnya kan berbarengan dengan memang saya berapa tahun tidak pernah mengirimi uang. Nengokin juga enggak ya? Boro-boro. Jadi memang di luar akal sehat ya. Soalnya ini ya kalau masih di Indonesia agak wajar lah gitu kan. Ini kok bisa sampai Malaysia gitu loh. Paham. Ya. Juga orang-orang yang itu orang-orang pilihan. Kalau bukan orang-orang yang gimana gitu, yang nggak berduit, maaf. Tapi orang-orang yang memang berduit. Ya, orang kaya semua ya. Cuman akhirnya ketipu sama yang di Tegal ini ya. Yang kontraktor itu. Itu yang proyek ya. Proyek itu. Oke. Berarti kejadian ini tuh sebelum atau sesudah ke Gunung Kunci ya Teh? Ke Abah Dalang itu? Itu sebelum kan. Oh, sebelum ke Gunung Kunci berarti? Ya itu kan udah saya tuh ngalamin kaya, terus karena ditipu itu otomatis uangku habis. Terus kan Adit keburu sekolah, yang anak laki-laki terbesar dari orang Madura itu keburu masuk sekolah, ya itulah mungkin saya perjalanan ke Gunung Kunci. Dari situ ya, selepas hancur itu baru ke Gunung Kunci ya. Nah, jadi Mbak Raya, itulah salah satu perjalanan hidup Teh Risma ya, di mana beliau ini mengalami satu kejadian yang memang di luar akal sehat kita. Selepas dari Gunung Awu ketemu Pak Surya dan dimimpiin oleh almarhum sahabatnya, bestinya sewaktu mondok dulu. Dan memang itu semua Akang sendiri nggak paham. Dan baru pertama kali kejadian seperti itu terjadi. Nah, dari cerita Teh Risma ini, Mbak Raya semua ambil hikmahnya
dari apa yang sudah beliau lakukan, bahwa yang namanya amanah, walaupun dari seseorang yang sudah meninggal dunia, itu harus tetap dilakukan. Karena ketika amanah yang datang dari seseorang yang sudah meninggal dunia, itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan, karena termasuk wasiat. Dan itulah salah satu di antara kisah-kisah Teh Risma yang tentunya semoga menjadi bahan pelajaran untuk kita semua.